12. An Anas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fit tariqi faqala laulan anni akhafu an takuna min sadaqatin li akaltuha. Jadi dari Anas, hadis ini muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi kata Rasulullah, kata Anas bahwa marran Nabi melewati satu jalan, tiba-tiba di tamratin, Nabi dapat kurma di jalan. Nabi dapat kurma di jalan. Fit tariq, di jalan itu Nabi dapat kurma. Fakal kemudian Nabi berkata kepada Anas, laula anni akhafu seandainya saya tidak rasa takut, ya kan? Bahwa antakuna min sadaqatin, bahwa kurma ini adalah kurma sedekah, maka saya, kata Nabi, li'akaltuha, saya ingin memakannya. Saya pasti sudah memakannya. Kalau seandainya saya tidak khawatir, tidak ragu, tidak was-was bahwa jangan-jangan kurma yang di jalan ini adalah kurma sedekah, maka saya sudah makan, kata. Oke, Mas? Jadi di sini kata-katanya ditamratin. Ditamratin itu berarti 1 kilo, 2 kilo. Tamratin berarti 1 biji. Jadi kalau kata-kata tamratin berarti 1 biji, bukan 1 kilo, bukan 1 sah. 1 biji saja itu kurma ada, Nabi lewat di jalan. Nabi mau ambil, mau makan, tapi Nabi takut. Jangan-jangan kurma ini sedekah. Karena dalam hadis-hadis sahih yang lain nanti ada pembahasannya tentang Nabi dan keturunannya. Jadi Nabi mengatakan bahwa saya tidak makan sedekah zakat. Demikian juga keturunan saya. Jadi zuriatnya Nabi itu tidak boleh makan sedekah, tidak boleh makan zakat. Jadi mereka tidak ada pembagian dalam hukum pembagian zakat bagi zuriat Nabi. Jadi dalam hadis sahih yang lain Bukhari Muslim, pernah ketika itu Hasan Husain itu ada makan, memasukkan di mulutnya kurma yang di rumah Nabi. Langsung Nabi kata, Nabi keluarkan itu kurma. Karena Nabi katakan sama Hasan Husain bahwa kita tidak boleh memakan harta sedekah ataupun zakat. Haram hukumnya bagi zuriat Nabi. Jadi kalau dia betul-betul nasabnya sampai kepada Nabi, itu dia jaga dirinya, tidak boleh. Dan kita orang Islam sebenarnya berkewajiban menjaga, melindungi mereka. Jangan sampai mereka meminta-minta, berdosa kita. Jadi begitu juga istri-istri Nabi yang ditinggalkan Ummul Mukminin, mereka tidak diberikan harta zakat sesudah Nabi meninggal. Ada pembagian mereka, bukan zakat dan atau sedekah. Jadi Nabi itu tidak makan zakat, tidak makan sedekah. Begitu juga keturunannya ke bawah. Itu artinya nasab mulia, ya. Tapi tidak ada hubungannya dengan perkawinan, beda, itu pembahasannya lain. Jadi ini hadis masuk kepada makanan kemudian nilainya kecil, ya. Makanan nilainya kecil ini kurma. Kira-kira kalau kita analogikan ke kita hari ini, saya berjalan tiba-tiba dapat pisang, ya Mas, dapat pisang satu. Maka bagaimana status hukumnya? Apakah pisang itu boleh saya makan atau tidak? Boleh dimakan. Karena dikhawatirkan jangan sampai pisangnya rusak. Ini namanya tidak tahan lama. Boleh dimakan. Karena nilainya kecil. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah menjelaskan bahwa makanan yang ringan, murah,
Ketika kita temukan dalam bab lughatah, maka boleh kita makan. Tetapi ini koma, bukan titik. Maka Imam Syafi'i membagi. Dalam kitab fikih, Imam Syafi'i itu membagi. Yang mana disebut dengan nilainya kecil. Nilai kecil kata Imam Syafi'i di bawah 10 dirham. Bukan dinar ya. 10 dirham perak. Di bawah 10 dirham. 1 dirham hari ini 75 ribu lah, atau 70 ribu sekian. Satu dirham itu sekitar 70 ribu sekian. Berarti kalau 10 dirham nilainya sekitar 700 ribu. Ini dalam mazhab Syafi'i, nilai 700 ribu ke bawah boleh kita makan. Jadi saya tiba-tiba dapat gula setengah kilo atau 1 kilo. Jadi bagaimana posisinya? Saya boleh bawa pulang. Kalau memang sudah saya tanya tidak ada yang punya di situ kan, maka saya bawa pulang boleh. Kemudian saya buatkan teh, buatkan kue boleh. Tetapi sepakat ulama mazhab sebagaimana Nabi jelaskan nanti hadis-hadis berikutnya. Dengan catatan boleh Anda konsumsi, tetapi ketika yang punya barang datang, yang punya hak itu datang, kita siap untuk mengganti dan mengembalikannya seperti mana yang kita ambil. Oke? Fair ya? Siapa? Jadi kalau hanya dapat gula, dapat kelapa, boleh ambil. Tapi ingat kata Imam Abu Hanifah, itu beda mengambil sembunyi-sembunyi dengan barang temuan, tidak sama. Kalau mengambil sembunyi-sembunyi namanya mencuri. Ya. Jadi barang temuan itu beda dan juga harus disampaikan siapa yang punya ini. Jadi kira-kira siapa yang punya ini gula, siapa yang punya ini kelapa yang saya dapat di pinggir jalan, atau mangga yang saya dapat di pinggir jalan, siapa punya. Tidak ada yang punya, boleh Anda bawa pulang. Tetapi ingat, kalau nantinya ada yang mencari, Anda harus ganti. Jadi jangan sampai tidak diganti. Tapi ini bukan diambil di belakang rumahnya orang, di halamannya orang, beda. Atau tiba-tiba kita ada pesta atau di masjid inilah, ya, di tempat wudhu tiba-tiba ada barangnya orang, ya barang makanan lah, kira-kira ada kuenya orang, mana adanya tertinggal di tempat wudhu, ya kan? Maka tidak bisa kita langsung pulang kalau ada tempat, karena tempat ini ada hak yang punya, kata Imam Syafi'i. Jadi saya pergi ke rumahnya Ustadz Angka. Di rumahnya Ustadz Angka saya dapat panada, umpamanya kan. Kemudian saya langsung pulang bawa, saya makan, tidak boleh. Harus saya beritahu sama ahli baitnya, Angka ini siapa punya. Kalau Angka bilang bukan saya punya, saya tidak bisa bawa pulang. Saya harus serahkan sama yang punya hak tempat. Nanti dia yang cari orangnya. Bisa kita paham? Jadi ente dapat di tempat urus sesuatu, jangan ente bawa pulang. Kasih siapa yang urus di tempat itu. Nanti titip, saya dapat barang, tolong nanti dicarikan orangnya. Begitu bentuknya, kata Imam Syafi'i. Jadi bukan sembarangan. Lain kalau kita di pinggir jalan. Itu beda. Beda. Kemudian ini juga kata Imam Abu Hanifah, kita kenal pemiliknya. Nah itu beda, bukan temuan itu. Kenapa? Kita jalan di pinggir jalan, di situ kita tahu ada pohon mangga. Iya kan? Kemudian mangga jatuh. Kita tahu pemiliknya, ini bukan temuan namanya. Karena pemiliknya kita tahu. Maka ini disebut Imam Syafi'i, jangan diambil. Tidak usah diambil, itu paling aman. Tidak usah lagi yang diambil, bos. Boleh juga. Kalau ada maksud, bos ada mangganya jatuh di tali. Tapi kalau yang punya langsung ambil, pasti ente agak kesal juga kan. Jadi makanya kata Imam Syafi'i, karena dia harap, oh, sudah ambil saja bos, ente punya rezeki. Dia tidak bilang, oh ya mari, anak punya. Makanya kata Imam Syafi'i tidak usah dikorek. Lain kalau penjelasan yang lalu dalam bab pagar yang melewati pohonnya tetangga. Itu lain cerita, karena tetangga yang kasih bersih. Itu apakah hukum adat boleh? Mangganya jatuh di jalan. Ya? Mangganya jatuh di jalan
Ya, kalau memang tidak ada pohonnya di jalan itu berarti memang tercecer. Orang dari pasar mungkin jatuh di motor, ya kan? Kantongannya jatuh tercecer, Mas boleh ambil, silakan. Dari mana nanti dipijak sama orang kan? Dipijak sama kendaraan, bisa dibawa pulang. Tapi nanti ditanya di situ siapa yang punya, tidak ada yang punya, bawa pulang saja. Boleh dikupas, boleh dikonsumsi. Tapi dengan catatan di dalam hati itu sudah ada niat bahwa apabila ada yang punya, saya siap ganti sebagaimana jumlah yang saya ambil. Oke Mas? Ya, apa satu saja. Walaupun ada cerita-cerita seperti Imam Ahmad ya, Imam Malik ya, dapat buah di pinggir sungai, itu cikal bakal orang tuanya Imam Malik ya, orang tuanya Imam Malik. Jadi orang tuanya saja sudah waraknya luar biasa, menjaga makanan. Jadi biar makanan itu hanya lewat di sungai, karena sudah sempat dia makan satu potong, dia cari orangnya terus dicari sampai di mana ujungnya ini dia dapat pohonnya, luar biasa. Itu sudah bercampur antara syariat dengan hakikatnya sudah menyatu, jadi bagus. Jadi kalau syariat bisa dipakai, tapi hakikatnya menolak. Ini bukan hak saya, berarti saya harus cari siapapun ini. Yang berikutnya, An Zaid bin Halid Al-Juhaini qal ja'a rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi. Fasa'alahu 'anil lughatati, dia bertanya tentang lughatati, tentang barang yang didapat, ditemukan. Faqal, kemudian kata Nabi, i'rif ifasaha wa wiqa'aha. Jadi kata Nabi, kalau kau dapat barang yang ditemu, maka jaga tempatnya, kemudian jaga ikatannya, jaga tempatnya, kenali tempatnya, tetap steril bentuknya. Begitu dia. Jadi kalau dapat uang 100.000 umpamanya, jadi kenali itu uang 100.000 ini uang apa? 51, 21, 10 3 lembar. Kenali itu uang. Oke? Kemudian jaga, jangan dipakai. Jangan dimanfaatkan dulu karena ada syaratnya. Sebelum digunakan, sebelum menjadi hakmu ada syaratnya. Kalau dia barangnya barang tahan lama dan barang lebih daripada 10 dirham. Jadi kalau barangnya lebih 10 dirham, jangan aja langsung pakai, ada syaratnya. Kecuali barangnya kecil. Itu pun kata Imam Syafi'i, ambil 10 dirham sesuai dengan kemampuan Anda. Karena menurut pandangan Imam Syafi'i, 10 dirham 700.000 kita itu kecil, bisa. Tetapi bagi siapa yang merasa 10 dirham itu mahal untuk dirinya, ya kan? Maka ambil standar dirinya, yang mana yang mahal. Misalnya kalau 10 dirham itu sudah mahal, berarti berapa standar Anda? 5 dirham. 5 dirham berapa? Setengahnya, berarti 350.000. Oh masih mahal, setengahnya, tergantung Anda punya kemampuan. Itu hanya diambil oleh standar Imam Syafi'i, selebihnya bebas. Karena ada juga orang biar 300.000 bagi dia berat, iya kan? Jadi jangan diambil barang orang, jangan langsung digunakan. Karena itu nilainya 300.000 menurut Anda itu berat. Simpan dulu kalau dia tahan lama. Kalau dia bukan dalam bentuk makanan, dalam bentuk emas tadi. Begitulah, kalau tiba-tiba jalan emas 1 kilo, nah, tahan dulu lah. Emas 1 kilo 1 lembar. Jangan yang langsung pakai, ada syarat-syaratnya, nggak bisa. 1 kilo mas, ya. Nah, mudah-mudahan bisa dapat 1 kilo kita mas. Kemudian kata Nabi, jaga tempatnya, jaga ikatannya, jaga pembungkusnya, jangan sampai dipakai. Tiba-tiba dapat, kalau di zaman Nabi ya kuda yang tersesat. Ya, kalau kita sekarang ya kendaraan kita mungkin motor tercecer. Tiba-tiba motor belum didapat pemiliknya, itu sudah pakai kesana kemari di kendaraan, tak boleh. Ditahan, dijaga, ente kenali saja. Oh ini motornya ini, karena jangan sampai ada yang cari, karena tidak sembarang. Yo saya hilang motor, saya hilang uang, ente langsung kasih. Tidak boleh aturannya. Harus ente tanya dulu sama yang punya, jangan sampai orang berbohong juga. Makanya Nabi bilang kenali barangnya. Kemudian tahan, jaga.
Thumma, kemudian kata Nabi, arrafha sanatan. Nah, ini yang penting. Umumkan, beritahukan selama 1 tahun. Nah, ini syarat yang paling penting ini. Jadi dapat emas 1 kilo, tidak bisa langsung kita gunakan. Diumumkan dulu, cari tahu dulu orangnya selama 1 tahun. Sekarang kan cara mengumumkan ini banyak, lewat media sosial, lewat surat kabar, lewat iklan lewat radio, itu selama 1 tahun. Ya kalau di masjid tentunya mungkin setiap hari Jumat atau setiap waktu salat diumumkan ada barang hilang emas. Begitu saja, jangan bilang 1 kilo, ada barang hilang emas. Nanti ketiga ada yang mengaku, kata Imam Syafi'i buat aturan, Abu Hanifah buat aturan. Nanti yang datang, oh ya saya ada kehilangan emas. Berapa banyak bu? 10 gram, berarti bukan dia punya. Karena ini 1 kilo. Nanti kalau tepat dia bilang 1 kilo, 1 kilo macam-macamnya apa? Atau bagaimana bentuknya? Batangannya? Atau dia perhiasannya? Jadi jangan sembarang kita langsung sampaikan ada 1 kilo, dia batangan. Nanti banyak yang mengaku, yang punya, yang klaim. Tidak bisa. Jadi kata Nabi umumkan 1 tahun. Jadi diumumkan 1 tahun. Arrafha sanatan fa in jaa sahibuha. Jadi kalau datang orangnya, maka kasih orangnya. Jadi setelah kita masa 1 tahun mengumumkan, orangnya datang, kasih orangnya itu barang karena dia yang berhak, kata Nabi. Wa illa fas'aluka biha. Maka apabila selama 1 tahun orangnya tidak diketemukan, sudah diumumkan, maka kata Nabi itu terserah kau. Nah, itu walaupun ini ada pandangan Imam Mazhab sebentar. Jadi terserah kau, kata Nabi. Kalau kau sudah umumkan 1 tahun, terserah ente mau apa. Artinya itu milik Anda. Tapi ada syaratnya, jangan disembunyi, tidak diumumkan. Itu masuk mencuri. Kemudian dia bertanya lagi sama Nabi, fadallahul ganami. Bagaimana kalau kambing yang tersesat? Dia tanya sama Nabi, bagaimana kalau kambing yang tersesat? Maka kata Nabi, hiyalaka au liahika au liza'bi. Jadi kata Nabi, kalau kambing yang tersesat itu bisa jadi milikmu, bisa juga orang punya, orang lain, bisa juga serigala. Kalau dulu kan belum, kalau zaman Nabi kan masih banyak binatang buas. Jadi kalau ada kambing yang tersesat, kata Nabi, kau bisa ambil. Karena kalau kau tidak ambil, bisa jadi orang lain yang ambil. Kalau orang lain tidak ambil, bisa jadi dimakan serigala. Jadi kata Nabi, boleh kau ambil, tapi syaratnya tetap dipakai. Umumkan 1 tahun. Inilah tadi ulama mazhab bagi. Kalau kita ambil, kita harus nafkahi. Jadi barang temuan itu 1 tahan lama, 1 tidak tahan lama, 2, 3 bisa tahan lama, 4 kalau diambil harus dibiayai, dinafkahi. Seperti kambing ini kan, memang repot kan? Jadi ketika kambing ini tersesat, maka Anda ambil. Ketika Anda ambil berarti Anda harus kasih makan. Bagaimana kalau orangnya datang? Di sini ada penjelasan para ulama. Jadi kalau datang orang sudah ente kasih hukum 4 bulan, ambilkan makanan 4 bulan, datang orang langsung ambil, nggak bisa, itu masalah. Jadi tetap duduk, dibicarakan. Ya kan? Bos, anak sudah biaya ini bos, ya kan? Sama lah kalau sekarang kendaraan, karena kendaraan hidup tidak hidup kan tetap olinya harus diganti. Kalau tidak rusak, tetap harus dikasih panas. Ya kan, berarti ada bensinnya, ada olinya diganti. 5 tahun dia baru dapat mobil saya itu yang hilang. Iya bos, mobil ente, tapi berapa kali ganti oli? Berapa kali saya isi bahan bakar? Berapa biaya perawatannya? Nah, begitulah kira-kira. Nah bisa juga kita yang punya barang enak saja, karena kalau dia tidak dapat, dia tidak rawat, itu barang itu selesai, halas. Jadi tidak sembarang. Jadi kalau kambing Nabi bilang ya bisa. Tetapi tetap kata Imam Syafi'i, kalau ada kambing tersesat bukan Anda punya,
lepas saja, terus saya pusing supaya tidak ada beban. Imam Syafi'i itu paling hati-hati Imam Syafi'i. Jadi kalau memang bukan Anda punya milik, ya saya Anda ambil. Selesai, itu paling enak. Nah, tapi mungkin kalau hanya tas, tapi kalau emas ini agak repot, Bos. Apalagi kalau 1 kilo, agak repot ini. Iman yang bermain ini. Mungkin kalau hanya makan tidak apa-apa. Kemudian kata Nabi, ini orang bertanya lagi, hal hiyalaka ini tadi, apakah kau saudaramu atau dimakan serigala kan? Fadallahu ibli. Bagaimana ya Rasul kalau seandainya dia onta? Oh, dia tanya yang lebih besar lagi. Bagaimana kalau onta? Maka apa kata Nabi? Qad malaka walaha. Kalau onta kenapa? Kok ada urus? Apa kok punya urusan? Nah inilah kita Nabi jelaskan. Ma'aha sakaruha wahidaruha. Bukankah wahizaruha. Bukankah onta itu punya kantong minuman? Bukankah onta itu hiza punya sepatu? Ya kan? Artinya kata Nabi, kalau onta tersesat jangan kau ambil. Kenapa? Karena onta itu ada kantong minumannya 40 hari, dia bisa tidak cari minum. Jadi maka aturan hukum, kenapa kita ambil yang tersesat itu kambing? Karena jangan sampai dia tersesat, dia tidak bisa cari makan. Kalau dia tidak bisa cari makan, kelangsungan hidupnya berbahaya, kan begitu. Kalaupun dia bisa cari makan, tapi ada serigala, karena dia hewan kecil. Nah, boleh kita ambil. Tapi kalau onta kata Nabi, kau tidak ada urusan dengan onta. Kalau dia tercecer, tidak usah kau ambil onta, karena dia punya kantong makanan, minuman 40 hari dia bisa tampung itu minumannya. Jadi onta itu sudah Tuhan ciptakan memang demikian untuk padang pasir. Jadi kalau dia sudah minum, baru dia isi kantong minumannya, 40 hari lagi baru dia bisa cari minum. Tahan. Kemudian dia ada sepatu kata Nabi. Sepatunya, kakinya itu kuat. Sehingga Nabi sampaikan lagi, taridul ma'a wa taqulus sajara. Jadi dia bisa pergi cari air sendiri, dia bisa pergi cari makanan lewat pohon-pohon sendiri. Kata Nabi, tidak usah diurus itu kalau onta. Hatta yalkaha rabbuha. Jadi tidak usah kau urus. Muttafaqun alaih. Sampai kamu dapat yang punya. Sampai kamu dapat yang punya, hingga pemiliknya akan datang ambil sendiri. Jadi kalau onta, ya memang kita rasa dia hewan tahan banting, nggak usah kita, itu tidak tersesat itu. Nah, apalagi kalau ada kampung-kampung sekarang kan memang cara beternaknya di kampung itu satu gunung sapinya semua, nggak ada yang tersesat itu. Jangan ente main sembarang main ambil, itu nggak ada yang tersesat itu. Kambingnya satu gunung, kambingnya semua. Malah yang lebih zalim lagi kadang dia cap, dia tato dengan besi panas. Kalau masih dicek dibolehkan dalam hukum. Tapi kalau sudah besi panas itu tak boleh, menyiksa binatang. Cat saja boleh. Memang ada kalau tidak ditato ini susah. Karena kalau dicat orang cat ulang, so dicat B, orang tambah lagi A di depannya, BA yang punya. Atau orang tambah M. Jadi yang digembalakan itu bukan yang tersesat. Jadi gembala-gembala yang tersesat itu bukan yang tersesat. Dia domba-domba tersesat. Domba-domba yang tersesat banyak lah. Dia bilang domba kita yang tersesat. Oke. Kemudian hadis yang ketiga. Nah, jadi kita lihat tadi syaratnya adalah dijaga bagus-bagus barangnya, dihafal, kemudian diumumkan selama 1 tahun. Itu kalau nilainya besar, diumumkan selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun bagaimana aturannya? Ketika sudah sampai 1 tahun, itu bagaimana aturannya? Kalau sudah sampai 1 tahun, maka kalau sudah sampai 1 tahun, itu aturannya ada lagi penjelasannya ulama mazhab fikih. Kalau Imam Syafi'i, kalau sudah sampai 1 tahun diumumkan, tidak ada yang punya 100% itu hak Anda.
Jadi dapat 1 kilo emas, diumumkan 1 tahun tidak ada yang punya 1 kilo ini, berarti tahun berikutnya yang 1 kilo ini sudah milik Anda. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian tahun 2000 umpamanya 2020 Januari saya dapat. Berarti 2021 Januari sudah milik saya, ya kan? 2022 Januari sudah harus keluar zakatnya karena sudah 1 tahun. Jadi bukan zakatnya dikeluarkan nanti baru kita ini tahun depannya. Jadi kurang lebih 2 tahun ya Pak. Jadi kalau 1 kilo zakatnya ada 2,5%. Artinya kalau di lemari emas sudah ada 85 gram, ini 85 gram dengan catatan emas murni 99,9 batangan. Kalau dia perhiasan berarti 96 gram sekian. Tetapi kalau emas di bawah 96 gram itu syarat perhiasan. Jadi tanya-tanya baik-baik, lalu sudah dibahas mereka. Jadi istri-istri di rumah, ibu-ibu dibatasi. Mas, batas kalau perhiasan 96 gram, jangan lebih. Kalau sudah lebih, sudah tidak masuk perhiasannya. Karena sudah 96 gram itu sudah banyak. Karena yang wanita ini yang bisa dia perhiasankan dirinya sebenarnya tidak ada. Iya, sebenarnya tidak ada, tapi dia pakai perhiasan di depan suaminya. Nah, mungkin kalau mazhab Syafi'i masih boleh dia pakai cincin, karena masih boleh kelihatan jarinya kan. Oh, pakai anting-anting, kan tidak bisa kelihatan anting-antingnya. Ya taruhlah 5 gram 10. Dia mau pakai di depan suaminya, tidak ada masalah. 5 gram berarti sudah 10. Kita pelajari itu, siapa tahu yang masih bujang-bujang. Nah, nantinya dibatasi istri. Kemudian kalung juga kan bisa kelihatan sebenarnya. Iya kan? Taruhlah dia kasih kelihatan kalungnya di depan suaminya. Kalung kira-kira berapa paling? 10, 20. Nah, 10. Taruhlah 20. Berarti 30 dengan ini apa? Anting. 30. Kemudian dia mau pakai apa? Cincin. Mau pakai cincin 5 gram. 5 gram 10 40 gram. Kalau 2 kan? Kalau mau pakai 22 berarti 50 gram. Nah, terus gelang juga kan tidak bisa kelihatan auratnya juga kan. Tapi oke lah dia kasih kelihatan sama suaminya. Berapa gram? 10 berarti 70. Ini sudah berat itu Pak. So 70. Sekarang apa lagi? Masih ada jatah 25 gram. Mau pakai apa? Gigi palsu. Coba. Gigi palsu. Coba bayangkan wanita-wanita yang hari ini di badannya sampai 1 kilo. Oh, begini terus itu Pak. Pokoknya Anda masuk akal. Dan kalau wanita-wanita yang taat, dia pasti lepas itu perhiasan. Kenapa? Dia sembahyang 5 kali 1 hari 1 malam. Sembahyang, kita saja pakai jam tangan. Karena kalau tidak keluar tidak pakai kan. Kalau di rumah untuk apa pakai? Mau pakai cincin untuk apa? Karena repot waktu salat buka lagi. Jadi bayangkan kalau perempuan-perempuan yang ada sebuah perhiasan, apalagi emas bukan 24 karat, 22, 23, dia pakai 2 tahun berwudu, susut. Jadi sudah tidak ada. Sebenarnya wanita tidak ada perhiasan. Ya. Sebenarnya, karena semua tidak bisa kelihatan. Ibrahim, saya tahu. Nanti 2 pekan bab nikah lagi. Jadi kata Umar bin Khattab, kalau kata Umar bin Khattab, nggak apa-apa. Kebetulan saya ingat, saya lihat lain saya ingat. Jadi Umar bin Khattab bilang, kalau ada laki-laki bujang yang belum kawin, antara 2 saja kata Umar bin Khattab. Ditanya Umar kenapa? Umar bilang hanya ada 2. Kalau tidak lemah iman, lemah syahwat. Ini kata-katanya Umar ini. Jadi antara 2 ini kolaborasi saja. Jadi kalau ada yang terlalu lama kawin, di antara 2 ini lemah apa? Lemah iman atau masa? Umar bin Khattab. Jadi Umar itu kalau sudah ada sahabat yang lewat 20 tahun, sudah pusing Umar. Kenapa ente tidak kawin? Nah, kira-kira itu nantilah di bab 3 kita bahas. Sampai di mana? Lemah iman. Nah, penjelasan saya emas ya. Nah, jadi
Sudah 1 tahun. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan begini. Kalau Imam Syafi'i yang dapat itu barang kaya atau tidak kaya, kalau sudah dihukumkan 1 tahun itu sudah miliknya. Tapi Imam Abu Hanifah, kalau yang dapatkan itu orang miskin, barang itu boleh untuk dia. Tapi kalau yang dapatkan orang kaya, barang itu tidak boleh untuk dia, untuk sedekah, untuk kepentingan umat. Itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi saya dapat emas 1 kilo, saya sudah umumkan sesuai dengan syaratnya 1 tahun. Tiba-tiba tidak ada yang punya, berarti sudah selesai haulnya, 1 tahunnya sudah selesai. Kalau status saya orang kaya, maka saya harus serahkan ini ke Baitul Mal. Oke? Ke Baitul Mal. Nah, makanya ulama-ulama mazhab Syafi'i bilang kalau kita sambil jalan, ini yang kecil-kecil, kayak sambil ada uang 1.000, ada uang kita dapat 5.000 mas, ya kalau singgah sembahyang kasih masuk di kota amal, itu paling aman. Oke? Kalau 1 tahun 1 hari orangnya datang, Apa aja itu mas? 1 tahun 1 hari, nah itu sudah lain cerita. Karena standarnya haul. Nah ini kalau sudah 1 tahun 1 hari ya betul namanya fikih pak. Kadang dia betul, tinggal baku hitung kalender yang indikasi hilang yang 31 hari. Ini mau pakai apa? Hijriyah? Hijriyah atau miladiah? Masehi. Ini mau pakai hijriyah. Ini 361 hari ada repot gitu mas. Betul. Tapi betul bisa jadi terjadi. Ini baku keras. Karena setelah dicek ciri-cirinya semua masuk, ya kan? Setelah mas tanya, ini sudah 1 tahun 1 hari. Mas tanya, masnya apa? Oh ini 1 kilo. Modelnya apa? Oh batangan 55. Umpamanya tepat, ya kan? Tapi secara hukum kalau dia tepat, maka mas boleh bertahan secara hukum. Tepat, tetapi secara manusiawi selisih 1 hari sayang yang punya, kasih kembali. Walaupun secara hukum mas boleh bertahan, tapi ini persoalannya selisih 1 hari. masalahnya kita isu angan-angan ini, waduh ini emas ini sudah banyak angan-angan. Tapi kalau hitungannya mas Masehi 1 tahun lewat 1 hari, berarti dia sudah kurang lebih lewat 20 hari kalau hitungan Hijriah sudah lewat. Ya kalau mas punya hitungan Masehi, ya mas ya, berarti sudah lewat sekali tuh. Karena Hijriah lebih cepat, ya kan? Hijriah lebih cepat sampai 10 hari selisihnya, ya, dalam 1 tahun. Tapi kalau dalam jangka 1 tahun itu kalau semacam masuk kita gadaikan bagaimana? Belum bisa. Tak bisa dimanfaatkan apa yang kita punya. Yang repot sementara bapak kan, kalau bapak mau gadaikan datang yang punya mana ciri-cirinya, kan itu yang persoalan. Ya, taruhlah saya catat ciri-cirinya, tapi aturan Nabi tidak boleh. Makanya Nabi bilang diikat, dijaga, ya kan? Diikat, dijaga. Jangan kita gadaikan. Nah ini kita ambil untung. Ini gadaikan seperti judi juga pak. Kita gadai cuma 1 kilo berarti mungkin penggadaian kasih kalau nilainya taksirannya 1 miliar berarti keluar 800 juta, ya kan? Kita pakai putar bisnis. Iya. Pas putar bisnis belum kembali modal, belum dapat untung, yang punya data. Tambah banyak masalah. Jadi tidak boleh kita manfaatkan. Tidak bisa. Itu barang orang disimpan saja. Hanya memang waktu-waktu memasuki 1 tahun antara 11 bulan lebih itu tegang itu kalau mas 1 kilo pak. Ya mas, tegang itu. Masalah angan-angan rupanya ini pak. Ini. Antara hukum ini dengan kenyataan kan begitu. Ini jangan sudah 11 bulan 29 hari datang yang punya. Ente berlalu. Masalah 1 tahun 1 hari ini tengah malam datang yang punya ada. Kemudian berikutnya hadis yang ke-814 dari Zaid juga bin Halid. Kalau Rasulullah SAW man awadallata fahuwa dallu malam yuarrifha. Jadi barang siapa yang menyembunyikan sesuatu yang hilang, yang tersesat lah begitu, dia sembunyikan, dia tidak umumkan,
maka dia orang yang sesat, kecuali dia umumkan. Jadi saya dapat barang, ya kan, karena mau pakai hukum 1 tahun, saya dapat emas 1 kilo. Kenapa kita harus ambil standarnya tinggi? Karena lebih baik standar tinggi, Mas. Karena ini kekuatan iman ini kalau sudah 1 kilo kan. Nah, jadi karena mau tunggu 1 tahun, saya simpan dalam lemari, kemudian saya bungkus, saya tidak umumkan, saya tidak cari tahu mana orangnya. Ini tidak boleh. Jadi kita salah, sesat kita itu. Tidak bisa. Jadi selama 1 tahun itu harus dicari siapa yang punya, diumumkan. Kalau yang benar itu cuma keluarganya yang itu barang. Keluarganya. Iya, maksudnya keluarganya. Tapi ciri-cirinya tepat. Wah, itu lagi. Iya, Mas. Yang punya mana? Meninggal. Ya, sekarang yang punya apa kasusnya? Kalau dia meninggal, kalau sekarang kan lebih mudah. Kalau keluarganya berarti ada bukti kan. Kalau bukti sekarang kan gampang, KTP, kartu keluarga dan sebagainya, nasabnya. Kemudian kalau yang punya meninggal, dia ahli warisnya tidak, karena ahli warisnya yang lebih berhak. Jadi kalau memang dia kasusnya meninggal, kemudian ciri-ciri barang itu sama dan betul yang punya itu ahli warisnya, maka boleh, harus kita serahkan. Bisa kita serahkan. Ini yang repot, ada orang seperti ini, ATM yang hilang, orang dapat tebak-tebak, ada juga yang biasa tepat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau dia balik 6, 5, 4, 3, 2, 1, atau tanggal, ada yang tepat. Jadi yang ditakuti yang datang itu hanya bagi-bagi sembarang, tiba-tiba tepat. Oh, saya punya hilang begini, warnanya begini, jumlahnya begini, kalau tepat. Kalau memang dia yang punya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak kebetulan tepat, ya itu penipuan kan. Garap lagi. Hadis berikutnya yang an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada lugtatan falyashhid zawai adl. Barang siapa yang mendapatkan barang lugata, barang, kemudian cari 2 orang saksi. Nah, ini juga aturan boleh. Cari 2 orang saksi. Kemudian wal yahfaz, kemudian dia jaga ifasaha, tempatnya, wawikaaha, talinya, jangan dia manfaatkan. Tsummalam yaktum wala yubayyib, jangan dia hilangkan dan jangan dia sembunyi. Jangan dia hilangkan, jangan dia sembunyi itu barang. Fa in ja'atha fa wa ahaqqu biha. Apabila datang yang punya, maka serahkan sama yang punya, karena dia yang lebih berhak. Kalau sudah diumumkan, orangnya datang, serahkan sama yang punya. Wa inna fa huwa ma'allahi yu'tihi may yasha. Apabila tidak ada yang punya, maka itu sudah menjadi harta milik Allah. Ya, diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Seperti hadis, kurang lebih seperti hadis begitu juga. Ya, tradisi saya. Jadi kalau dia orang kaya, kata Abu Hanifah, kasih masuk di Baitul Mal, sedekahkan. Kalau dia orang memang miskin, dia sudah umumkan 1 tahun, dia berhak, boleh, silahkan. Tapi kalau sudah 1 kilo, pas semua orang mengaku miskin kayak gitu, ya. Kecuali orang di rumahnya ada 2 kilo, artinya lebih banyak simpanannya daripada yang didapat. Kalau sudah 1 kilo, semua anak miskin ini saya. 1 kilo, Kalau 1 kilo berarti 1 kilo 2,5% berapa? 5 juta. Oh, nilai uang? Iya. Ya, nilai uang ya. 25 juta ya, 2,5%. 1 miliar ya? Kalau 1 miliar 250 juta. 250 juta. 2,5 juta. 25 juta. 5 juta. Iya. Kalau 1 miliar, betul. Kemudian hadis berikutnya. An Abdurrahman bin Utsman At-Tamimi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an lugtatil hajj. Rawahu Muslim. Nabi melarang mengambil barang temuan orang-orang yang berhaji di tanah haram. Di tanah haram. Nah, ini lebih khusus lagi. Hadis riwayat Muslim. Jadi hati-hati Pak ya. Jadi nanti kalau berhaji atau umrah, jalan-jalan ke sana, kemudian dapat barang. Kalau mau selamat, biarkan. Ya, kalau mau selamat biarkan.
Kalau Anda rasa barang itu berharga, umpamanya kita jalan-jalan hanya ada lewat umpamanya di Masjid Haram, sementara umrah haji tiba-tiba ada tasbih, dan itu barangnya nilainya kecil, ya mungkin kita mampu kita cuek. Tapi persoalannya tiba-tiba segopok uang, diikatkan uangnya 12 juta dolar umpama, ya kan? Memang itu tantangan, jadi jangan diambil. Kalaupun mau diambil kata Abu Hanifah, di Masjid Haram ada tempat penyimpanan, pintu 200 sekian, saya lupa pintu berapa, pernah ada tulisan di situ. Itu untuk apa? Barang-barang titipan. Jadi kalau dapat barang di tanah haram, tanya sama petugas mana pintu, mana kamar untuk titipan amanah. Ada di Masjid Haram, ada di Masjid Nabawi juga ada. Di Masjid Haram nggak salah pintu 200 sekian itu ada di Sulu. Di situ ada untuk juga. Jadi barang-barang temuan, barang-barang hilang. Jadi kalau kita punya barang yang hilang, datang saja di situ. Tapi bagus juga diambil daripada orang lain yang ambil, nanti kita serahkan ke keamanan. Ini tantangannya berat ini Mas. Apalagi dia startnya dari Medina, umpamanya umrah kan, start dari Medina, kemudian nanti pulangnya lewat Jeddah, berarti masuk Mekah. Ini sementara umrah sudah selesai, tinggal mau pulang Jeddah. Kalau sudah mau pulang, orang sudah ambil umrah 2 kali, biasa rata-rata kan otaknya sudah pulang. Kalau sudah pulang oleh-oleh, biasanya kan, oleh-oleh, fulus sudah tidak ada. Tiba-tiba pas tawaf wada, tawaf perpisahan terakhir, uang 10 juta. Ini tantangan Bos. Ini pas-pas boleh coklat ini belum ada, boleh korban belum ada. Ini tantangan Pak. Hati-hati Bos. Nah, jadi ambil, boleh serahkan ke bagian amanah yang ada di masyarakat. Jangan diambil Pak ya. Apalagi kita yang sudah biasa talim, jangan ambil. Memang itu tantangannya berat. Mungkin kalau tasbih kita tidak ambil, tidak terlalu berat tantangannya kalau tasbih. Kalau minyak wangi 1 botol tidak terlalu berat, bukan barang saya. Nah, tapi ini yang repot kalau uang sudah ada, atau kalung atau cincin, jangan diambil. Tanah haramnya kembalikan. Ada bagian amanah. Jadi Nabi melarang memungut barang-barang haji di tanah haram. Walaupun kenyataannya kan banyak orang yang kehilangan ya. Sekarang kan begitu. Bahkan di Ka'bah orang tawaf sudah begitu banyak orang yang pengemis. Ini tidak bisa dia sudah pakai cadar, ya kan, pengemis. Ini kan merusak orang-orang Islam sendiri. Walaupun itu mungkin pengakuannya bukan orang dari Arab sana, karena orang masuk banyak di Arab itu kan banyak komunitas-komunitas seperti komunitas Padang, Aceh, ada juga komunitas orang-orang Afrika. Nah, di sana agak bebas ya, begitu boleh orang tinggal lama-lama. Jadi yang ditakuti pekerjaan sulit. Sudah banyak yang mengemis di depan Ka'bah, itu banyak mengemis. Lumayan dia dapat Mas. Iya. Karena orang kan berpikir ini kita bersedekah di Masjid Haram kan, di depan Ka'bah lagi. Jadi uang yang dikasih uang merah-merah, jadi dia pegang banyak dia punya bus daripada kita itu. Nah itu padahal tidak bisa sebenarnya. Harus disterilkan, dibersihkan. Di negara kita saja di lampu merah tidak boleh ada pengemis, apalagi di depan Ka'bah ya. Kalau Anda mau bersedekah di sana, sedekah saja sama petugas kebersihan. Itu jauh lebih bagus. Walaupun mereka punya gaji itu besar-besar juga, 7-8 juta. Tapi mereka masih hikmat masjid, ya, masih hikmat masjid, masih lumayan. Kalau biasa ada juga, mau diapa itu? Mau ditukar? Bukan, pokoknya Arab biasa tukar 55 real kan? Ditukar 55 real sampai 54 real. Wah, woi, yang 1 rumahnya biasanya bilang lebih baik kasih saya, gajinya 8 juta. Anak di tanah air, anak punya gaji hanya 2 juta. Anak kemarin hanya dapat bonus lari, jalan pagi, grand prix, dapat keluar jadi umrah. Kasih saya saja sedekah di sini. Ya logis, tidak ada masalah, boleh. Ya, dan kebetulan orang umrah itu tidak semua orang mampu kan. Ada tiba-tiba dia umrah, beli sepeda motor, undian, keluar umrah. Gajinya 2 juta. Kalau memang dia teman umrah dia pas-pasan, kasih aja sebanyak ada apa. Karena itu gajinya besar-besar juga, gede-gede. Karena mereka punya banknya Utsman bin Affan. Hadis terakhir, 1. An-Miqdam bin Ma'ad Biqaribah radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la
la yahillu zunabi minas sibai. Tidak halal bagi kamu binatang buas yang bertaring. Yang lalu sudah kita bahas ya, sudah tahun lalu ya. Jadi binatang buas yang bertaring itu kan haram ya, kecuali darurat, lalu sudah kita bahas. Singa, serigala, harimau, apalagi yang bertaring ya, itu haram dimakan. Kecuali daruratnya ini. Tiba-tiba saya sudah tidak makan 3 hari 3 malam atau 2 hari 2 malam dan tidak ada lagi makanan. Nah, itu yang dibolehkan. Tidak ada makanan, terpaksa kita ketemu singa. Nah, ini repot juga kalau ketemu singa. Ketemu singa repotnya, ketemu singa bilang, ente 2 hari, karena 3 hari tidak makan. Tinggal kita mau ngaku makan sih. Ini kan 3 hari tidak, 2 hari tidak makan, lapar. Jadi laparnya ini dalam hukum lapar yang bisa menyebabkan mati. Bukan yang tidak bisa menyebabkan mati. Maka kita ketemu singa bertaring, kita sembelih, kita makan. Syaratnya juga dimakan kalau sudah darurat, bukan syarat tidak bisa berdiri, tetapi syaratnya menghilangkan lapar. Jadi bukan kenyang, menghilangkan lapar. Jadi jangan karena sudah makan, sudah darurat, terpaksa harimau dimakan, dibakar sampai kenyang, sampai tidak bisa berdiri, tidak bisa. Dia menghilangkan lapar saja, setelah itu tidak. Hanya kalau harimau Pak, ini membukawan. Ini tidak tahu siapa yang dimakan, siapa yang dimakan. Jadi itu boleh. Kemudian walal himarul ahli, himar jinak, himar peliharaan. Himar ini haram dimakan, tidak boleh. Beda kuda. Kuda tidak sama dengan himar. Kuda boleh, himar tidak boleh dimakan. Ya? Himar tidak boleh dimakan. Keledai. Tidak boleh dimakan, betul. Ada beberapa itu modelnya. Lamhal, keledai, himar, ada beberapa macam. Kuda boleh. Biawak boleh, kan lalu sudah dibahas. Biawak boleh. Kemudian yang terakhir, wala luggatatu minal mali muahadi. Harta penemuan, harta yang didapat, yaitu orang non muslim punya. Bahasa kasarnya kafir. Kalau ente dibilang kafir, orang bilang ente domba-domba tersesat. Jadi dia kafir muahad. Jadi kafir yang ada perjanjian sama orang Islam. Jadi bayangkan Nabi, orang non muslim punya pun, kalau orang muslim non muslim saja, kalau dia punya barang tak boleh kita ambil. Jadi bagaimana orang muslim punya? Jadi kan kita biasa pakai hakikat, ya orang kan pakai hakikat. Waktu gempa, BNS dia masuk. Woi, haram, orang kafir punya sapu. Ini sembarang itu. Ya. Masuk di Indomaret, masuk di Alfamidi, orang kafir punya. Orang kafir punya tapi ente diukur. Jadi boleh diambil. Barang tercecer saja. Jadi umpamanya kita tahu bahwa ini barang non muslim punya. Kemudian dia sudah mengaku hilang. Kemudian kita tahan pura-pura tidak ada. Tidak boleh. Harus dikasih. Kecuali ini Nabi sampaikan, ini kafir muahad. Kafir muahad itu kafir zimmi. Kecuali kafir harbi yang menentang Islam. Itu tidak apa-apa. Tiba-tiba orang yang menentang Islam, orang non muslim, dia dari mana? Dari Papua ya. KKB. Dari Freeport. Dari Freeport. Ini bukan hanya 1 kilo, Pak. 1 pesawat umpama kan. Satu pesawat jatuh, pesawatnya semua meninggal. Jadi ente tahu orang Islam itu orang non muslim ya, memang jahat ya, Israel lah kira-kira begitu. Itu boleh ya, jangan ente semua itu bisa. Israel. Oke, ada masalah silakan.